terima kasih masih bersama saya di channel Yaya 14. Ye. Nah, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian. Kemarin aku sudah jelasin tahap-tahap untuk kalian menjadi dropship. Sebelum aku lanjutin videonya, dan untuk kamu yang sebelumnya belum nonton video aku, kamu tonton dulu video aku sebelumnya ya, biar kamu tahu step by step atau tahap-tahap sebelum kamu mulai menjadi dropship. Di sini aku mau melanjutkan aja ya di tahap pertama, yaitu pemilihan produk. Dan kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana ya, tunggu terus sampai habis. Langsung aja ya aku jelasin bagaimana sih tahap-tahap kamu untuk pemilihan produk. Yang pertama dulu ya, tahap pemilihan produk. Untuk kamu sebagai dropship pemula, kamu masih bingung untuk menjual produk yang benar-benar itu laku di pasaran. Kira-kira produk apa sih yang laku di pasaran? Kamu harus survei dulu produk yang kamu mau jual. Jangan asal kamu jual, karena saingan kita di pasar itu sangat banyak. Jadi kalau kamu salah menentukan produk, bisa-bisa kalau kamu beriklan kamu akan boncos, atau kamu tidak beriklan, toko kamu akan sepi sama sekali dan tidak akan ada pemasukan, dan kamu pasti akan putar-putar otak gimana caranya kamu bisa dapetin penjualan. Makanya sebelum kamu menjual produk, kamu harus tahu dulu kira-kira apa sih yang lagi laku di pasaran. Nah, langsung aja ya. Oh iya, sebelum aku melanjutkan video aku untuk pemilihan produk, kamu harus lihat dulu. Ini contoh video aku ya. Di sini sudah aku jelasin. Di sini ada video aku sedikit tentang produk aku, tentang toko aku, dan pemasukan aku beberapa bulan sebelumnya. Ya, walaupun sedikit tapi lumayan, karena toko aku benar-benar organik. Maksudnya organik, aku nggak pernah pasang iklan sepeser pun, karena menurut aku iklan itu kadang menguntungkan, malah kadang merugikan gitu. Jadi mendingan yang alami-alami aja. Makanya kamu jangan sampai salah untuk pemilihan produk, biar walaupun kamu tidak beriklan tapi kamu masih bisa jualan. Oke? Nah, langsung aja ya aku kasih lihat. Ini contoh toko yang aku punya di Tokopedia. Kita buka dulu Tokopedia seller. Di sini aku sudah ada 2 orderan siap kirim. Di bawah ini ada statistik dan skor performa toko. Nah, di sini ada toko aku. Di sini toko aku namanya Yaya Shop. Di sini ada sisa saldo aku 4.000. Terus di sini aku jual produk make up ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian kalau kalian harus jualan produk yang benar-benar laku di pasaran. Berikut ini adalah ulasan-ulasan customer aku yang sudah ngasih beli ulasan ke aku. Rata-rata dia memberi bintang 5, padahal aku hanya sebuah dropship. Nah, di sini ada statistik pendapatan kotor dari bulan Juli. Sini tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli. Di sini aku dapat 2.369.600 ya. Pemasukan aku di bulan Juli. Terus aku mau cek lagi, kasih tahu ke kalian pendapatan aku di bulan Juni. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni ada di 2.563.400. Ya, walaupun ada penurunan sedikit, namanya berdagang pasti akan ada saatnya ramai dan saatnya sepi. Seperti itu ya. Langsung aja ya aku jelasin. Jadi gini caranya. Kalau kamu mau milih produk apa yang sedang laku di pasaran, kamu harus tahu kebutuhan dasar manusia. Karena kita belajar lagi ke sekolah dasar, yaitu kebutuhan pokok manusia. Bisa dibilang kebutuhan pokok manusia itu kan ada 3. Itu ada sandang, ada pangan, dan ada papan. Nah, kebutuhan sandang itu adalah kebutuhan yang primer. Primer itu yang orang itu sebenarnya memang membutuhkan. Itu seperti apa sih? Itu tuh seperti pakaian. Karena itu sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu adalah tempat tinggal.
Nah, untuk sandang sendiri di pakaian berarti kamu bisa jual fashion, karena kan setiap orang fashionnya itu selalu berubah dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, mungkin dari detik ke menit itu selalu berubah. Contoh fashion ya, kamu bisa jual baju, kamu bisa jual jilbab, kamu bisa jual sepatu, mungkin celana dan lain-lainnya sampai dalam-dalamannya. Nah, itu kamu bisa coba jual deh, pasti laku di pasaran walaupun saingannya banyak. Tapi kalau kamu bisa kasih foto yang menarik dan harga yang menarik, pasti toko kamu bakal dilirik sama orang-orang. Seperti itu. Nah, untuk sandang sendiri, kamu tuh di fashion, kamu bisa pilih fashion laki-laki, fashion baby, fashion remaja, atau fashion ibu-ibu. Itu kamu bisa pilih tuh kira-kira yang mana yang menurut kamu memang kamu juga hobi di situ dan kamu tahu jenis-jenisnya gitu. Contoh, kamu laki-laki, kamu tahu jenis-jenis baju atau jenis-jenis pakaian laki-laki, ya kamu coba jual di fashion laki-laki. Menurut aku itu adalah hobi yang bisa kamu jadikan uang. Jadi kamu nggak perlu belajar lagi, tapi kamu sudah tahu dari size, dari bahan, atau dari model-modelnya. Itu yang menurut aku di produk pilihan pertama. Nah, yang produk pilihan kedua itu adalah selain kamu punya sandang, pasti ada pangan. Pangan itu apa sih? Pangan itu adalah makanan. Setiap orang itu hidup pasti butuh makan. Dan selain butuh makan juga pasti butuh cemilan, atau pasti sebelum kita makan pasti kita juga butuh bahan-bahan makanan. Contohnya, kalau kamu mau bikin kue, kamu pasti perlu tepung, perlu mungkin pewarna makanan, perlu apalah segala macamnya. Nah, kamu bisa dijual di situ mungkin bahan-bahan kue yang lagi laku sekarang ini, atau bahan-bahan membuat makanan, atau malah bahan-bahan membuat apalah segala macam. Pokoknya intinya yang berhubungan dengan makanan. Boleh makanan matang atau boleh bahannya sendiri. Nah, yang selanjutnya, selain kamu sudah punya sandang, kamu sudah punya pangan, yang terakhir adalah papan, yaitu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu bukan berarti kamu harus jual rumah ya, tapi kalau kamu mau jual rumah di Shopee juga bisa sih, jadi inspirasi. Atau mungkin kan jarang ada yang jual, itu bisa jadi juga. Jadi maksud aku papan di sini adalah itu adalah kebutuhan yang ada di dalam rumah. Contoh kebutuhan di dalam rumah apa aja sih? Nih, kamu di dalam rumah pasti butuh TV atau butuh handphone. Terus untuk ibu-ibu pasti butuh alat-alat dapur seperti penggorengan, panci, terus pisau, terus apalah. Itu adalah kebutuhan ibu-ibu dan lain-lain yang kamu lihat di sekeliling rumah kamu. Kira-kira apa yang bakal laku kalau kamu jual? Atau mungkin lampu-lampu, atau mungkin kipas angin elektronik dan lain-lainnya. Nah, menurut aku itu adalah 3 kebutuhan pokok, yaitu ada sandang, ada pangan, dan ada papan. Pasti kalau menurut aku, kalau kamu bisa jual dari ketiga barang yang tadi, itu sudah pasti laku dan kamu pasti sudah menemukan ide-ide sendiri, dan kamu pasti sudah menemukan supplier yang paling bagus dan paling laku. Itu memang sudah laku, udah pasti laku, karena semua orang tuh pasti butuh kebutuhan itu. Terutama kalau aku bilang di kebutuhan yang pertama ya, sandang. Nah, untuk sandang sendiri selain pakaian, kamu juga bisa jual make up. Itu kan juga kebutuhan juga kan. Mungkin kamu bisa jual apalah, pokoknya yang benar-benar dibutuhin. Jadi seperti itu. Jadi di sini aku sudah kasih tahu ke kalian kebutuhan pokok manusia yang bisa kamu jadikan objek produk yang akan kamu jual sebagai dropship. Sekarang tinggal kamu pilih aja kira-kira yang menurut kamu memang benar-benar itu tuh cocok untuk di diri kamu, atau emang sebenarnya kamu udah paham tentang produk itu dan kamu tinggal jualin aja dan tinggal cari suppliernya aja. Nah, untuk berikutnya nanti aku akan jelasin lagi pencarian supplier. Ya, keren. Nah, mungkin itu aja sedikit tips dari aku. Terima kasih ya kamu sudah nonton video aku. Tunggu video aku selanjutnya. Terima kasih.